Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah visualisasi dan interpretasi data dengan judul analisis fluktuasi harga telur ayam dan kaitannya dengan tingkat inflasi, studi kasus Kabupaten Jember periode 2020 sampai 2025. Nah, untuk anggota kelompok sendiri, perkenalkan ada saya Arifah Amilani dengan NIM 232410102016. Kemudian ada Fadila Amalia Fatihah dengan NIM 222410102084. Kemudian yang ketiga ada rekan saya Linatul Habibah dengan NIM 232410102037. Kemudian yang terakhir ada rekan saya Lutfi Arif Widianto dengan NIM 232410102035. Nah, memasuki latar belakang, jadi di sini inflasi sangat dipengaruhi oleh harga pangan, terutama komoditas sensitif seperti telur ayam ras. Nah, telur ayam ras sendiri ini punya permintaan yang stabil dan harganya itu berfluktuasi dalam periode 2020 sampai 2025. Harga telur ayam ini nunjukin volatilitas tinggi akibat faktor struktural yaitu biaya pakan pasokan atau DOC dan faktor musiman. Kemudian Kabupaten Jember sendiri itu merupakan wilayah produksi tetap dan mengalami fluktuasi harga yang berdampak pada konsumen dan pelaku usaha. Nah, minimnya penelitian berbasis wilayah menimbulkan research gap sehingga analisis harga telur ayam dan keterkaitannya dengan inflasi di Jember menjadi penting untuk dasar kebijakan pangan daerah. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu berangkat dari fenomena fluktuasi harga telur ayam di Kabupaten Jember yang berlangsung selama 2020 sampai 2025 yang berdampak pada konsumsi serta stabilitas ekonomi daerah. Nah, permasalahan utamanya yaitu yang pertama ada bagaimana pola dan tingkat fluktuasi harga telur ayam selama periode tersebut, kemudian sejauh mana fluktuasi harga tersebut berhubungan dengan tingkat inflasi di Kabupaten Jember. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk menganalisis secara mendalam dinamika harga telur ayam di Jember, serta mengkaji hubungan antara pergerakan harga dengan inflasi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan stabilitas harga pangan. Nah, untuk metodologi penelitiannya sendiri yaitu jenis penelitian yang pertama menggunakan pendekatan time series untuk mengamati pola tren serta hubungan variabel berdasarkan data historis dari 2020 sampai 2025. Nah, fokusnya adalah mengidentifikasi fluktuasi harga telur ayam serta keterkaitannya dengan tingkat inflasi Kabupaten Jember. Nah, untuk objek penelitiannya sendiri yaitu mencakup harga telur ayam dengan mempertimbangkan pengaruh faktor struktural seperti DOC, harga pakan ayam sebagai komponen utama pembentuk biaya produksi selama 2020 sampai 2025. Nah, tempat waktu penelitiannya sendiri adalah Fakultas Ilmu Komputer dengan pengolahan data melalui Google Colab. Proses penelitiannya sendiri berlangsung dari November sampai Desember 2025, meliputi pengumpulan data, pre-processing, analisis sederhana, serta visualisasi data berbasis deret waktu. Nah, untuk metodologi penelitian, yang selanjutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama dimulai dari pengumpulan data, kemudian pre-processing, data cleaning, dan data transformation, kemudian ada analisis data, visualisasi data, dan finish. Nah, di pre-processing data, tahap pre-processing itu meliputi pembersihan struktur kolom, normalisasi format, persen inflasi numerik ke rupiah dengan harga murni, kemudian serta penggabungan dataset berdasarkan variabel waktu menggunakan metode outer merge untuk memastikan tidak ada data historis yang hilang. Dataset kemudian diurutkan secara kronologis, diperiksa outlier menggunakan metode IQR dan missing value, ditangani melalui interpolasi linier agar pola tren tetap terjaga. Kemudian yang selanjutnya ada analisis data. Analisis datanya dilakukan dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan fluktuasi harga dan inflasi. Analisis tren untuk melihat pergerakan harga dari waktu ke waktu, serta analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antara harga telur ayam dan tingkat inflasi di Kabupaten Jember. Nah, hasil analisisnya nanti menjadi dasar interpretasi dinamika ekonomi lokal dan pergerakan harga komoditas unggas.
Nah, kemudian untuk visualisasi datanya sendiri, yang pertama ada line chart untuk melihat tren harga telur ayam dan inflasi waktu dari waktu ke waktu. Kemudian ada bar chart membandingkan kontribusi kelompok pengeluaran terhadap inflasi. Kemudian ada scatter plot melihat hubungan antara variabel inflasi pakan DOC. Kemudian ada heat map korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabelnya. Nah, mungkin selanjutnya ada luaran penelitian. Nah, visualisasi data yang menunjukkan tren fluktuasi harga telur itik dan tingkat inflasi di Kabupaten Jember periode 2020 sampai 2025. Kemudian ada insight dan interpretasi hubungan antara harga telur itik dengan inflasi serta faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Kemudian ada laporan akhir yang mencakup pendahuluan, metode, hasil dan analisis visualisasi serta kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dari tahap pengumpulan data terlebih dahulu, yaitu tahap awal dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut. Data yang diperoleh kemudian diperiksa struktur dan kelengkapannya untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini dilakukan pula pengecekan awal terhadap format data untuk mengidentifikasi potensi masalah seperti nilai kosong, kolom duplikat, ketidaksesuaian tipe data, maupun variabel yang tidak relevan. Contohnya yaitu ditemukan kolom unnamed itu yang kosong sepenuhnya sehingga harus dihapus. Juga terdapat missing value pada variabel utama, harga telur DOC, pakan, dan inflasi, sehingga perlu penanganan lanjutan. Seluruh data numerik masih bertipe objek sehingga perlu dikonversi ke tipe numerik pada tahap preprocessing. Nah, pemeriksaan awal tersebut penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dataset sebelum masuk ke tahap preprocessing dan analisis yang lebih lanjut. Bisa di next. Nah, setelah proses pemeriksaan struktur dataset dilakukan, langkah berikutnya yaitu melakukan pembersihan dan standarisasi data agar seluruh variabel berada dalam format yang seragam dan dapat diolah lebih lanjut. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses seperti penghapusan kolom yang tidak relevan, perapian penamaan kolom, konversi tipe data, serta penyelarasan format nilai numerik. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan outlier. Nah, pemeriksaan ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan analisis data dengan mengidentifikasi dan mengenali nilai-nilai yang ekstrim. Eh, Bisa di next. Nah, untuk hasil dari preprocessing datanya sendiri bisa dilihat pada gambar pertama itu hasil dari pemeriksaan outlier. Lalu untuk gambar kedua itu adalah hasil akhir dari tahap preprocessing data tersebut. Jadi datanya sudah siap digunakan. Bisa di next. Lalu eh, peran komoditas telur ayam dalam pembentukan inflasi di Jember. Nah, telur ayam sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap inflasi di Kabupaten Jember. Hal ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang andil tertinggi terhadap inflasi year on year di daerah Jember. Karena telur ayam termasuk dalam kelompok bahan makanan yang tingkat konsumsinya tinggi dan merupakan kebutuhan pokok rumah tangga, setiap perubahan harga pada komoditas ini akan langsung terlihat pada besarnya kontribusi kelompok bahan makanan terhadap inflasi. Dengan demikian, dinamika harga telur ayam berperan signifikan dalam mendorong laju inflasi di Jember jika dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya yang kontribusinya cenderung lebih rendah. Nah, eh, mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada analisis tren harga telur ayam dan inflasi. Nah, berikut merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan harga telur ayam dan inflasi di Kabupaten Jember dari Januari 2020 hingga September 2025. Visualisasi ini digunakan untuk melihat pola pergerakan kedua variabel dan memahami apakah fluktuasi harga telur ayam memiliki keterkaitan dengan perubahan inflasi. Nah,
pada awal periode atau pada tahun 2020 sampai 2021, harga telur ayam dan inflasi masih bergerak stabil tanpa perubahan ekstrim. Namun, memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan tajam pada harga telur ayam yang berlangsung cukup lama dan diikuti peningkatan inflasi hingga mencapai titik tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, distribusi, serta tingginya permintaan pasca pandemi, dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa telur ayam berperan cukup besar dalam mendorong inflasi. Lalu memasuki tahun 2023, harga telur ayam kembali berfluktuasi, namun tidak setinggi tahun sebelumnya. Sementara inflasinya itu mulai menurun secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai komoditas lain, baik dari pangan maupun non-pangan juga. Lalu pada periode 2024 sampai 2025, inflasi itu terus menurun meskipun harga telur ayamnya tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi. Salah satu penurunan inflasi yang cukup besar terjadi pada awal 2025, di mana Bank Indonesia atau BI menjelaskan bahwa deflasi tahunan seperti pada Februari 2025 tidak disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, tetapi dipicu oleh pemberian diskon tarif listrik. Kondisi ini juga menyebabkan inflasi turun meskipun harga beberapa komoditas pangan, termasuk telur ayam, masih relatif tinggi. Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa dinamika inflasi pada periode ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan administratif pemerintah dibandingkan pergerakan harga pangan. Nah, meski demikian, harga telur ayam tetap menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap biaya produksi dan permintaan masyarakat. Dengan tetap tingginya harga telur ayam, dampaknya terhadap daya beli masyarakat masih terasa meskipun inflasi secara umum menurun. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan hubungan yang kuat namun tidak selalu searah antara harga telur ayam dan inflasi pada tahun 2024 sampai 2025. Bisa di next? Baik, selanjutnya adalah visualisasi data menggunakan scatter plot, analisis korelasi harga telur ayam terhadap inflasi. Pada pada visual ini, scatter plot antara tingkat inflasi dan harga telur ayam menunjukkan bahwa penyebaran titik data cukup luas dan tidak membentuk pola linear yang jelas, sehingga hubungan keduanya tidak bersifat deterministik. Data menunjukkan bahwa rentang inflasi 0 sampai 8% dengan kisaran harga telur itu antara 18.000 sampai dengan 30.000 per kilonya. Meskipun korelasi yang tidak kuat, terlihat kecenderungan bahwa periode inflasi tinggi di atas 4%. Harga telur ayam umumnya berada pada tingkat yang lebih tinggi, sekitar antara 26.000 sampai 30.000 per kilonya. Sebaliknya, pada inflasi rendah hingga moderat, yaitu antara 1% hingga 3%, harga cenderung lebih bervariasi dan berada pada tingkat bahwa telur tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi, tetapi juga faktor lain seperti harga pakan, distribusi stok pakan, dan permintaan pasar. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki keterkaitan terhadap kenaikan harga telur, namun bukan merupakan faktor penentu utamanya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada grafik tren harga bulanan. Untuk grafik tren harga bulanan menunjukkan bahwa perbandingan antara harga telur ayam, harga DOC, dan juga harga pakan dari tahun 2020 hingga 2025. Secara umum, harga telur ayam mengalami kenaikan bertahap dari waktu ke waktu. Sehingga meskipun tetap terdapat fluktuasi musiman yang cukup signifikan pada periode tertentu, terutama saat permintaan meningkat ataupun terjadi gangguan pasokan. Untuk harga DOC terlihat memiliki pola yang paling tidak stabil dengan perubahan yang tajam, yang tidak konsisten. Tingginya volatilitas ini mencerminkan bahwa sensitifnya sektor pembibitan terhadap kondisi pasar dan juga biaya produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi biaya produksi telur ayam tersebut. Sementara itu, untuk harga pakan cenderung lebih stabil dan meningkat secara perlahan dari tahun ke tahun. Meskipun perubahan harganya tidak drastis, namun pakan tetap menjadi faktor penentu utama dalam struktur biaya produksi karena proporsinya yang cukup besar.
Secara keseluruhan, kombinasi antara fluktuasi DOC, kenaikan terhadap harga pakan, dan tren meningkat harga telur ayam menunjukkan bahwa dinamika harga bahan produksi memiliki pengaruh penting terhadap pembentukan harga telur di pasaran. Boleh di next. Kemudian ada analisis korelasi antara harga pakan dan harga DOC terhadap harga telur ayam. Pada visualisasi ini menggunakan visual scatter plot. Untuk scatter plotnya itu harga pakan dan harga DOC terhadap harga telur ayam. Menunjukkan pola yang penyebaran titiknya yang tidak membentuk garis linear yang kuat. Namun terlihat kecenderungan bahwa harga telur ayam meningkat ketika harga pakan dan harga DOC berada pada level yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut berperan sebagai komponen biaya produksi yang dapat mendorong kenaikan harga telur tersebut. Nah, secara keseluruhan, hubungan antara variabel produksi dan harga telur bersifat moderat atau tidak sepenuhnya menentukan, tetapi memberikan pengaruh yang nyata. Temuan ini memperkuat bahwa fluktuasi harga telur berpengaruh nyata dan tidak hanya berpengaruh permintaan dan inflasi, namun juga dinamika biaya produksi utama seperti pakan dan DOC. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pada heatmap ini kita dapat melihat hubungan atau korelasi antara tiga variabel yaitu harga telur ayam, harga DOC, dan harga pakan selama periode 2020 sampai 2025 di Kabupaten Jember. Pertama dapat kita lihat bahwa harga telur ayam memiliki korelasi yang sangat lemah dengan harga DOC yaitu hanya sekitar 0,1. Ini menunjukkan bahwa perubahan harga DOC tidak terlalu mempengaruhi naik turunnya harga telur ayam. Artinya faktor lain seperti inflasi, distribusi, ataupun permintaan masyarakat kemungkinan lebih berperan besar. Selanjutnya, korelasi antara harga telur ayam dan harga pakan juga sangat lemah, hanya sekitar 0,12. Walaupun pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam produksi telur, data ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pakan tidak selalu diikuti oleh kenaikan harga telur ayam dalam jangka pendek. Efeknya mungkin lebih terasa dalam jangka panjang atau dipengaruhi oleh kebijakan pasar. Lalu korelasi antara harga DOC dan harga pakan bernilai minus 0,34 yaitu berarti hubungan negatif namun masih tergolong lemah. Ini menunjukkan bahwa ketika harga pakan naik, harga DOC cenderung sedikit turun atau sebaliknya. Fenomena ini bisa terjadi karena dinamika pasar yang berbeda antara pakan dan DOC. Secara keseluruhan, heatmap ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga telur ayam tidak terlalu dipengaruhi oleh variabel-variabel produksi seperti DOC dan pakan. Dengan kata lain, faktor eksternal seperti inflasi, biaya transportasi, dan kondisi pasar lebih berpengaruh dalam menentukan harga telur ayam di Kabupaten Jember. Next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama harga telur ayam mengalami fluktuasi signifikan sepanjang 2020 sampai 2025. Telur ayam berkontribusi terhadap inflasi namun tidak menjadi faktor utama sepanjang periode. Korelasi antara variabel harga telur, pakan, DOC menunjukkan hubungan positif tetapi lemah. Untuk saran selanjutnya yaitu pemerintah perlu memperkuat pemantauan harga pangan dan cepat melakukan intervensi saat terjadi lonjakan, mendukung peternak melalui subsidi pakan, perbaikan distribusi, dan pelatihan manajemen produksi. Kemudian pelaku usaha disarankan menerapkan strategi produksi adaptif dan menggunakan data historis untuk perencanaan pasok. Kemudian masyarakat perlu diberikan edukasi literasi pangan untuk menghadapi perubahan harga. Untuk yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti transportasi, musim kebijakan, dan perilaku pasar. Mungkin itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.